Pelajaran kali ini adalah pengenalan tentang tanaman. Satu, dalam teori kita untuk bercocok tanam, baik itu mau di pertanian atau perkebunan, satu yang perlu disiapkan adalah media tanam. Media tanam yang kita siapkan kali ini adalah persiapan untuk menanam sayuran, yaitu media tanamannya berupa tanah dan pupuk kompos yang telah dicampur. Nanti dilihat seperti ini, kita buka ini dulu, kita buka, maksimalkan seperti ini polybagnya. Ambil salah satu, dibuka seperti ini. Sudah semua? Sudah. Nanti coba polybagnya diisi, dipenuhi dengan tanah seperti ini. Nanti setiap anak mengisi polybag sebanyak 3 buah. Disisakan sekitar 1-2 ruas jari ini. Oke. Biar tidak terlalu berkembangan, ruas jari ini dimasukkan. Nanti cara memasukkannya, dengarkan dulu. Cara memasukkannya ini diambil, diratakan di bawah, ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau sudah dapat, nah, terus diisi terus sampai penuh. Seperti ini. Oke? Siap? Kita mulai proyek untuk kali ini. Oke, mulai. 1 anak 3. Media tanam yang digunakan merupakan campuran dari tanah, pupuk kandang ataupun kompos dengan komposisi sebanyak 1 bagian tanah dan 1 bagian pupuk kandang ataupun kompos. Formula tersebut yang penting adalah bahan organik ditambahkan supaya kesuburan dan tingkat pH tanah itu meningkat. Jadi tanaman yang kita tanam untuk besok itu bisa tumbuh dengan subur, sehat, dan bisa kita petik hasilnya ataupun kita panen. Tujuan dari kegiatan ini untuk lebih mengetahui cara mempersiapkan media tanam dan penanaman pada lahan ataupun media yang kita siapkan untuk menanam sayuran. Manfaatnya agar mereka mampu mengelola usaha tani yang didasari dari sejak kecil supaya mereka lebih mandiri dan lebih membantu untuk kebutuhan keluarga, karena hasil sayuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk olahan makanan, bisa untuk lauk pauk ataupun hasilnya kalau lebih bisa kita jual di masyarakat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu muatan pada kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di SD Negeri Karangtejo tahun pelajaran 2022-2023. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sebagai generasi calon pemimpin dan akan melanjutkan pembangunan bangsa dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pada kegiatan ini adalah untuk menanamkan bagaimana siswa itu dapat berjiwa mandiri, bergotong royong, dan mampu memanfaatkan apa yang menjadi kearifan lokalnya. Karena di desa Karangtejo ini mayoritas penduduknya adalah yang bertani. Dengan tersebut adalah siswa itu dapat mampu meneruskan perjuangan-perjuangan dari nenek moyangnya supaya pertanian di desa ini dapat berkembang, dapat menuai hasil dan menunjang pembangunan Indonesia. Sebuah kalimat bijak mengatakan, think globally et locally. Berpikirlah secara global tetapi bertindak dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Wawasan boleh mendunia tetapi tetap berperbedaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kecerdasan buatan terus dikembangkan seiring dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanian bisa kita kembangkan dengan cara bertani yang lebih modern dengan cara memanfaatkan teknologi seperti memanfaatkan polybag, terus memanfaatkan benih-benih yang sudah diterapkan pemerintah dan bagaimana menerapkan pertanian modern untuk mendukung hasil yang lebih optimal.
Deskripsi proyeknya dengan cara menulis jurnal, waktu, bagian tanaman, ukuran tanaman, deskripsi tanaman, baik itu warna, tekstur, buah, bunga, jumlah, penyiapan media tanam, perawatan, dan hasil panennya. Pada nantinya hasil panen dikumpulkan untuk diolah menjadi makanan ataupun minuman sehat yang akan dinikmati bersama warga sekolah. Kompetensi yang dikembangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, menulis dan berbicara, mendeskripsikan perkembangan tanaman secara lukisan dan tulisan. Pada mata pelajaran matematika, pengukuran. Pada pelajaran sains atau IPAS, mengobservasi bagian tumbuhan, memecahkan masalah. Pada mata pelajaran PPKN, menerapkan nilai baik terhadap lingkungan. Pada mata pelajaran agama dan budi pekerti, adab atau menyayangi makhluk hidup bersyukur. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Dimensi profil pelajar Pancasilanya: 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Bernalar kritis. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. Penanaman buncis yang paling efektif dalam budaya buncis adalah menanam biji secara langsung tanpa proses penyemaian. Masukkan biji buncis siap tanam ke dalam lubang yang telah dibuat. Isi setiap lubang dengan 2 biji buncis, lalu tutup dengan tanah. Kemudian siram secara berkala apabila kondisi tanah telah kering. Pertumbuhan benih buncis mulai berkecambah pada 3-7 hari setelah tanam. Pada hari ke-7 biasanya kecambah telah tumbuh secara serempak. Perawatan pada usia penyemaian adalah dengan selalu mengecek kondisi tanah yang ada di polybag itu. Jangan sampai tanah itu kering. Kalau tanah itu kering, segera disiram dengan air yang bersih dan sehat. Buncis atau Peucereus vulgaris merupakan sayuran buah yang termasuk ke dalam kelompok leguminosa. Budidaya buncis cocok dilakukan di dataran sedang hingga tinggi. Budidaya buncis memerlukan cahaya matahari yang banyak dengan curah hujan sedang. Tanaman ini cocok dibudidayakan di akhir musim hujan dan awal kemarau. Buncis juga peka terhadap genangan air sehingga drainase lahan harus benar-benar diperhatikan. Pada kegiatan siswa kali ini menyiapkan penanaman buncis dari 1. Menyiram tanamannya, membuat lubang tanam, memasukkan benih buncis dan menutupnya dengan tanah, lalu menyiramnya kembali. Anak-anak sangat antusias dengan kegiatan ini. Semoga pada kegiatan hari ini membuahkan hasil yang maksimal. Ini adalah penanaman biji buncis. Nah, pertama nanti setelah ada polybag seperti ini, kita kasih air. Kita siram biar agak lembab tanahnya. Lalu buatlah lubang untuk menanam benihnya. Nah, proses seperti ini dinamakan proses memonjo. Kalau di bahasa Jawa itu membuat lubang tanam dengan istilah bahasa Jawa monjo. Oke, tahu? Nah, setelah itu kita ambil, lalu kita masukkan 2 biji buncis ke dalam lubang tersebut. Setelah biji dimasukkan, nah lalu kita tutup secara rapat. Nah, seperti itu. Kita tunggu nanti dalam proses penyemaian ini bibit yang kita tanam tumbuh atau tidak. Jadi kita harus sering melihat dan merawat tanaman tersebut dengan menyiram. Oke? Nah, dalam proses perawatan tersebut anak-anak harus bertanggung jawab pada setiap tanaman yang dia tanam. Baik itu cara merawat, memanen, dan lain sebagainya. Anak harus bertanggung jawab pada tanamannya sendiri-sendiri. Oke?
Ini adalah menjadi bekal di masa depan. Seandainya nanti di kemudian hari ada yang ingin berprofesi menjadi petani, ini menjadi bekal. Anda sudah menjadi petani yang modern, yang maju, yang canggih. Bukan Semua itu. Kasih air dulu. Pesan-pesannya, ingat anak-anak, hargai perjuangan para petani karena tidak ada petani dari segi pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga berkurang. Indonesia tidak akan maju kalau tidak ada petani. Satu tanaman dua. Dua-dua tuh isinya